Kedua, tentang aturan baru beli LPG 3 kg. Jadi per 1 Januari 2024 pemerintah mewajibkan konsumen pengguna gas LPG tabung 3 kg harus sudah terdata. Betul, ini harus pakai KK dan juga KTP. Intinya kalau mau beli yang 3 kg nih atau yang tabung gas melon nih biasanya disebutnya, kita harus pakai KK dan KTP untuk mendaftar. Nah, gimana cara mendaftarnya? Ini sih disampaikan ya oleh Dirjen SDM Kementerian SDM bahwa nantinya masyarakat bisa membawa KK dan KTP-nya itu ke pangkalan resmi Pertamina. Dan ada sebenarnya alasan kenapa kok kebijakan ini diberlakukan mulai 1 Januari 2024. Karena sekali lagi ini saya mengutip ya dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (ESDM) Tutuka Aryaji yang bilang kalau ternyata konsumsi LPG yang subsidi ini terus mengalami peningkatan. Sementara konsumsi LPG yang non subsidi ini malah menurun. Kalau kita lihat datanya konsumsi LPG ini sudah mencapai 8 juta ton sepanjang tahun 2023 yang dikhawatirkan banyak yang sebenarnya menggunakan tapi nggak tepat sasaran. Ya, jadi khawatir akan tidak tepat sasaran seperti itu ya, yang akhirnya sekarang diberlakukan harus mendaftar. Nah, caranya konsumen harus mendaftarkan diri ke pangkalan resmi gas LPG 3 kg milik Pertamina dengan menyertakan KTP dan juga kartu keluarga untuk didaftarkan melalui merchant apps. Nah, bagi anggota keluarga yang belum mendaftar, namun salah satu anggota lainnya sudah terdaftar, nggak perlu lagi melakukan pendaftaran. Tinggal bawa KTP aja saat membeli gas LPG 3 kg. Keputusan ini didasari oleh upaya pemerintah agar distribusi gas LPG 3 kg yang bersubsidi tepat sasaran, terkontrol, tepat guna, dan prosesnya terdokumentasi dengan baik. Betul, nah kalau nanti teman-teman sudah mendaftar atau masyarakat sudah mendaftar membawa KK dan KTP-nya, ini nanti akan masuk ke dalam sistem namanya P3KE nih Naila, atau pemasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, kemudian kan ada pertanyaan lagi bahwa apakah nanti data yang kita kasih ini aman apa enggak gitu kan? Karena kan data KTP itu kan banyak mencakup data-data yang sifatnya sangat krusial begitu ya. Nah, Kementerian SDM sendiri menjamin bahwa data-data kita ini benar-benar akan aman dan dipergunakan hanya untuk keperluan pendataan saja. Nah, jadi ada 4 kelompok ini ya yang berhak menggunakan LPG 3 kg. Antara lain ada rumah tangga sasaran, usaha mikro sasaran, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Nah, selain KTP dan KK, terdapat beberapa syarat lagi nih yang harus dipenuhi masyarakat. Di antaranya tidak perlu mendaftar secara mandiri karena ada petugas nantinya akan mendaftarkan ke sistem. Kemudian konsumen usaha mikro harus membawa bukti foto dan menunjukkan sedang berada di tempat usaha. Dan pembelian LPG 3 kg dilakukan dengan cara membawa KTP dan telah terdata di sistem dan tidak ada pembatasan jumlah pembelian. Jadi katanya untuk di pangkalan nantinya akan didata sehingga tidak mengganggu aktivitas jual beli yang ada di warung-warung. Tapi seperti apa nanti teknis di lapangannya sama-sama nanti kita akan lihat ya. Ini juga sebenarnya ada beberapa komen dari para pengecer ternyata di TikTok yang bilang, Mbak saya dari pengecer ini. Nah, boleh dong ditanggapi di komen-komen nantinya akan seperti apa gitu ya. Nah, itu dia. Ya, itulah soal tadi ya. Pokoknya intinya kalau mau beli gas LPG yang 3 kilo, Anda harus terdaftar sebagai memang yang kelompok yang berhak menerima begitu ya. Dan nanti simpelnya atau sederhananya ketika Anda sudah terdaftar, maka setiap membeli baik itu di eceran maupun yang di pangkalan resmi, itu ya harus mendaftarkan atau dengan menggunakan KK dan data Anda sudah terdaftar atau tidak. Itu harus di-assess dulu. Nah, kita akan lihat ya bagaimana kemudian masyarakat mengeluhkan ternyata kebijakan yang baru ini. Mereka sendiri menyebut membeli tabung gas LPG 3 kg wajib KTP adalah hal yang menyulitkan khususnya untuk mereka para penjual makanan. Kalau sekarang beli LPG ini harus pakai KTP? Belum tahu. Oke, kalau ibu sendiri pakai LPG-nya berapa kilo? Yang kecil itu yang 3 kilo ya? Iya. Oke. Nah, sekarang ini kan LPG 3 kilo tuh kalau beli harus pakai KTP. Nah, ibu gimana nih Bu dengan aturan kalau baru itu? KTP itu pakai bayar atau gratis gitu? Bayar tapi harus tunjukin KTP. Oh gitu ya. Ibu aturan baru yang kayak gitu gimana nih Bu? Ya gimana ya? Ya nggak apa-apa sih, saya ikut-ikut aja, gitu aja. Kalau menurutnya bagus ya saya ikut ya bagus gitu. Tapi menurut ibu itu menyusahkan nggak Bu? Menyulitkan nggak Bu? Enggak. Kecuali kalau nggak punya KTP di sini gimana Mbak? Kalau KTP-nya di kampung apa gimana?
Terus gimana penjelasannya? Kalau KTP sini nggak masalah. Kalau KTP seandainya di KTP di kampung gimana? Ibu tahu nggak ada aturan baru nih kalau mau beli LPG 3 kilo harus pakai KTP? Oh belum dah. Oh belum ya Bu. Nah kira-kira menurut tanggapan Ibu gimana Bu ini Bu? Bahwa aturan barunya harus pakai KTP kalau beli? Itu buat yang konsumen biasa beli di warung gitu. Kayaknya ribet banget ya. Maksudnya mesti bawa KTP asli atau fotokopi dah? Nah itu bisa KTP apa aja Bu? Yang sudah tercatat di Pertamina. Oh gitu. Tanggapannya Ibu gimana sih? Iya kadang-kadang kita mesti ngambil KTP gitu, bawa KTP. Ya jadi agak ribet juga. Maksudnya cuma beli LPG aja buat masak. Di warung kan, bukan di tempat agen. Kalau di agen sih mungkin ya, kalau belinya partai banyak bisa. Ya logis juga gitu maksudnya, bawa-bawa KTP. Tahu, baru tahu gitu. Nah itu tanggapan Ibu gimana Bu? Ribet kalau kata saya mah. Kenapa Bu? Oh, harus ada KTP. Biasa kan langsung ke warung beli, ya kan? Ini harus pakai KTP. Kalau fotokopi aja mungkin sedia kali ya. Harus sedia dong ya. Harus bisa nggak tuh kayak gitu? Tahu nggak aturan baru harus pakai KTP dulu sebelum beli LPG? Tahu, Nah, tahu. itu tanggapannya gimana tuh? Tanggapannya ribet. Ribetnya kenapa? Ribetnya nanti kalau buat di rumah buat jualan gimana kita? Tapi selama ini sejak tanggal 1 Januari kemarin udah pakai KTP belum pas beli LPG 3 Belum, kilo? Oh, belum. ya? Oke, nah ada masukan nggak, Bang? Masukannya ya kalau mau pakai KTP ya biar gampang caranya gitulah, orang susah biar gampang gitu aja. Ya udah beres semua, udah ngerti masyarakatnya. Masyarakat udah ngerti, pokoknya udah harus bawa KTP. Nah itu sebelumnya apakah ada sosialisasi ke masyarakat, memberitahu ke masyarakat atau bagaimana? Iya, dikasih tahu berulang-ulang kali. Dulu pernah dimintakan kakak dengan KTP. Ya, dulu memang pernah ada juga yang nggak usah pakai kakak-kakaan sama KTP nggak. Ya ada cuma beberapa orang gitu. Akhirnya nurut juga gitu. Dari pemilik pangkalan sudah mengerti, tapi ada sebagian lagi warga yang ternyata belum tahu dan mengaku ribet nih kalau harus sertakan KTP dan lain-lain. Iya, ribet karena biasanya juga ke warung juga udah bisa beli katanya ya, tadi kata ibu-ibu tadi ya. Nah coba kita lihat komentar yang sama atau selaras ada nggak nih di sosial media. Ternyata di Facebook kita lihat nih dari Iwan Setiawan Syamsuddin sekian. Waspada, tidak menutup kemungkinan KTP dan KK yang wajib dibawa saat mau beli gas akan digunakan untuk kepentingan politik pemilu di Pilpres. Wow, ketakutannya sampai sana ya. Sampai ya, ada kekhawatiran seperti itu ternyata. Dari Residen Bro XXX, pemerintah semakin kreatif nyusahin rakyatnya. Katanya ya. Dan kemudian ada dari Fuji 6 sekian. Apalagi artinya tulisan untuk masyarakat miskin, sedangkan orang-orang yang mampu masih memakainya dengan percaya diri. Tujuan pemerintah melakukan demikian mungkin agar tepat sasaran. Ya, dari Sabda XXX, semakin banyak aturan yang gak masuk akal. Segala dipersulit. Dan begitu ada Rahmat sekian. Duh Indonesiaku malah tambah ribet, ujung-ujungnya pingin ngurangin subsidi, dialihkan buat tanda tanya katanya ya. Yes. Nah ini kita juga ada polling ya Naila yang sudah kita blast sejak tadi pagi. Kita ingin lihat nih, beli LPG 3 kg wajib tunjukkan KTP dan KK. Menurut Anda gimana nih? Gimana yang jawab efektif dan akan tepat sasaran hanya 5% saja. Ya, dan yang bilang belum tentu efektif dan tepat sasaran 13%. Dan satu lagi rawan penyelewengan data 24% dan ada satu lagi yang makin ribet. Ini jawabannya sama-sama seperti tanggapan dari para warga yang sudah kita tanya ya. Makin ribet 58% menduduki urutan tertinggi. Betul, karena memang sekali lagi data pribadi itu harus dibawa dan banyak juga ketakutan atau kekhawatiran data pribadi ini akan disalahgunakan. Lalu bagaimana dengan yang di sosial media nih? Nah coba ini ya, saya mau baca-baca. Nanti dipakai pinjol sama orang yang nggak bertanggung jawab. Lagian masa iya tiap nuker gas bawa KTP mulu, untuk apa coba dikumpulin? Ntar dibuang pula, kata Kedai Tiara Palembang. Oke, dari Rawedeng, sumber alam katanya dari rakyat untuk rakyat, tapi kenapa kita selalu dibatasi apa yang kita butuhkan? Gitu. Ada juga yang Masrur ganteng 77 Pertamina ruwet KTP katanya gitu ya. Nah ini juga ada yang mau mengomentari soal ribet bawa-bawa KTP harus daftar lagi, itu ternyata yang paling banyak dikeluhkan oleh warga ya. Betul. Nah ini tapi Naila ada yang berbeda nih.
ada dari Asyamsul 99, saya setuju pembelian tabung gas LPG 3 kg harus terdaftar KTP dan KK supaya tepat sasaran bagi masyarakat kelas kecil yang membutuhkan. Memang tujuan utamanya kan itu sebenarnya ya. Oke, nah itu dia tadi kita sudah sampaikan ragam tanggapan dari warganet, polling dan juga komen-komen real time di sini. Kalian tentunya masih bisa menyampaikan opini dan tanggapan kalian secara langsung. Kenapa ketawa, Jess? Ini ada komen lucu banget deh dari Abang _Ohan. Semuanya pakai KTP, kayak pengen dinikahin aja kan. Ini respon lucu-lucuan aja ya. Tapi overall dari semuanya kita masih melihat memang mungkin entah sosialisasinya atau mungkin yang tidak terlalu merata atau banyak kekhawatiran teknis yang dikeluhkan oleh masyarakat membuat masyarakat menilai bahwa kebijakan ini sebenarnya meribetkan atau menyusahkan masyarakat. Iya, lagi-lagi ini kan tentunya nanti diterapkan juga tidak serta-merta langsung begitu ya, tepat sasaran, tentunya butuh proses yang lagi-lagi tujuannya semoga memang benar-benar kebijakan ini nantinya akan tepat sasaran. Yes, betul sekali. Dan kita juga mau ingetin lagi ya bahwa bagi mungkin yang baru bergabung bersama kami, nantinya secara teknis akan dikurangi porsinya 20% gas LPG atau melon ini akan disebarkan, didistribusikan lewat warung-warung kecil begitu ya. Dan 80% sisanya itu akan melalui pangkalan resmi. Ya, tapi teknisnya itu seperti apa dan kapan dan bagaimana itu yang belum dijelaskan secara detail. Jadi sekali lagi informasinya tidak termasuk warung pengecer yang untuk didata ya, hanya pangkalan resmi saja. Jadi nantinya semuanya akan didata di sana dengan membawa kelengkapan yang sudah disampaikan. Yes, dan ini juga terakhir sebelum kita iklan ya, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan itu bilang, nih buat yang belinya di warung, masyarakat yang hendak membeli LPG 3 kg di warung kecil tetap harus mendaftar. Jadi harus bawa KTP, menggunakan KTP, dan pendaftaran tersebut akan dicatat pemilik warung secara manual ataupun digital, gitu katanya. Nah, seperti itu ya nantinya manual atau digital. Ya semoga saja nantinya tidak timbul kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi sudah disampaikan oleh warganet, termasuk bocoran data dan lain-lain. Kita harapkan tidak seperti itu ya, dan kita tunggu nantinya kebijakan ini semoga bisa tepat sasaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.